Oke semuanya, selamat bertemu kembali pada video sesi yang kedua, yakni tentang materi esensial penilaian akhir semester IPA SMP kelas 9. Pada video ini saya akan memenuhi janji saya bahwa ini adalah bagian kedua dari video yang kami rencanakan untuk ketiga kalinya. Oke, selamat bertemu kembali pada video saya yang pernah saya janjikan bahwa video ini adalah video yang kedua dari 3 video yang kami rencanakan tentang materi esensial penilaian akhir semester IPA SMP kelas 9. Baik, saya lanjutkan. KD yang pertama ini adalah 3.3, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. KD berikutnya 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Oke. Adapun materinya adalah meliputi persilangan, kemudian penerapan genetika ada 2, sedangkan indikator soal ini adalah meliputi peserta didik dapat menentukan hasil persilangan dihibrid itu 2 sifat beda sampai dengan menentukan jumlah fenotip tertentu pada F2 filial 2 maksudnya. Oke. Terus berikutnya peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gen, kromosom, dan DNA. Berikutnya disajikan skema persilangan monohibrid 1 sifat beda. Peserta didik dapat menentukan hasil persilangannya. Indikator berikutnya disajikan persilangan monohibrid tanaman yang bersifat intermediate, serta peserta didik dapat menentukan perbandingan fenotip pada F2 atau pada keturunan kedua. Oke, kita lanjutkan. Masih di indikator pada KD yang sama di atas tadi, disajikan beberapa data hasil persilangan dihibrid. Peserta didik dapat menentukan fenotip yang dapat disilangkan untuk menghasilkan bibit unggul. Kita mengambil sifat yang baik. Berikutnya, peserta didik dapat menentukan kelainan genetika yang terpaut pada kromosom X. Indikator selanjutnya adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh penyakit yang disebabkan karena kelainan genetika. Itu indikator yang terdapat pada KD yang pertama pada video ini, dan ini masih merupakan sedikit kelanjutan daripada indikator yang terakhir. Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri penyakit genetika. Menyebutkan saja ya. Oke. Bagian KD berikutnya, KD 3.4 memahami konsep listrik statis. Listrik statis alias listrik diam, tentang muatan listrik,
muatan positif, muatan negatif, potensial listrik atau beda potensial atau tegangan, hantaran listrik itu meliputi konduktor, isolator, semikonduktor, kelistrikan pada sistem saraf, dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik. Berikutnya, KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Materinya secara umum ini adalah tentang listrik statis atau listrik diam. Baik, kita lanjutkan. Indikator pada materi listrik statis meliputi yang pertama disajikan 5 benda A, B, C, D, dan E dengan satu jenis muatan diketahui dengan sifat tolak-menolak dan tarik-menarik. Peserta didik dapat menentukan jenis muatan yang lain. Kemudian indikator berikutnya disajikan beberapa gambar medan listrik. Peserta didik dapat menentukan mana gambar medan listrik yang benar. Berikutnya peserta didik dapat menghitung nilai F bila diketahui Q1, Q2 dan R dengan K diketahui. Ini adalah mengenai hukum kolom. Oke, kita lanjutkan. KD berikutnya adalah peserta didik dapat menggunakan persamaan E sama dengan F per Q untuk menyelesaikan soal hitungan. KD selanjutnya disajikan 4 buah gambar elektroskop dengan berbagai posisi. Posisi daun elektroskop, peserta didik dapat menunjukkan gambar yang benar dengan perpindahan muatan secara induksi. Oke, itu adalah lanjutan indikator. Masih di KD yang sama ya, materi tentang listrik statis. Disajikan soal mengubah jarak kedua muatan menjadi setengah kali semula. Peserta didik dapat menentukan pengaruhnya terhadap gaya kolom atau F. Selanjutnya disajikan data hasil penggosokan kaca dengan kain sutra, mika digosok dengan wol. Peserta didik dapat menjelaskan muatan listrik yang terjadi pada kaca dan mika dengan memberikan alasan yang benar. Oke, kita lanjut kembali pada KD yang berbeda. KD selanjutnya 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya penghematan energi listrik. KD 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Bisa mengukur tegangan dengan voltmeter, bisa mengukur arus listrik dengan menggunakan ampere meter. Oke, materinya adalah meliputi arus listrik dengan satu rumus I sama dengan Q per T. Kemudian besarnya hambatan kawat suatu penghantar, ini yang dirumuskan R sama dengan Rho kali L dibagi dengan A. Kemudian hukum Ohm juga termasuk salah satu materi dalam KD listrik dinamis. Indikator disajikan data berkaitan dengan terjadinya petir. Peserta didik dapat memilih mana alasan yang benar mengapa kita harus menjauh dari tanah lapang saat hujan disertai petir. Oke, berikutnya adalah peserta didik dapat menghitung nilai arus listrik I bila waktu
atau T dan muatan listrik Q diketahui dengan rumus tadi ya, watt arus listrik. Lanjutan indikator selanjutnya adalah disajikan panjang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, peserta didik ini dapat memilih kawat mana yang R-nya terbesar atau juga mungkin terkecil ya, bisa saja. Indikator berikutnya disajikan dua grafik antara tegangan, lambangnya V, watt arus, lambangnya I dalam sebuah gambar. Peserta didik dapat membandingkan besarnya hambatan R ini dengan hukum Ohm. Demikian, semoga bermanfaat, memberikan pencerahan pada anak-anakku kelas 9, memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.